warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfaikah Dayana. Saya salah satu mahasiswi Universitas Talulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan membahas mengenai soal-soal fisika SBMPTN. Yuk disimak. Baik, soal yang pertama yaitu tentang listrik. Nah, di sini soalnya dua partikel masing-masing bermuatan Q1 dan Q2 yang tidak diketahui besar dan jenisnya terpisah sejauh D. Antara kedua muatan itu dan pada garis hubungnya terdapat titik P dengan jarak 2/3D dari Q1. Nah, jika kuat medan di titik P sama dengan 0, maka untuk mencari jawabannya, pertama kita gambarkan dulu. Nah, di titik pertama ini kita berikan Q1. Nah, terus di tengah sini kita berikan P dan di sini yaitu Q2. Nah, jarak muatan dari Q1 yaitu 2/3D dan jarak dari muatan Q2 yaitu 1/3D. Baik, kita menggunakan rumus dari kuat arus listrik yaitu K sama dengan Q1 per R1 kuadrat sama dengan Q2 per R2 kuadrat. Nah, baik, K sama dengan Q1 per jarak muatan di sini yaitu 2/3D kuadrat dan jarak dari Q2 per 1/3D kuadrat. Nah, sini ya. Baik, lanjut kita turunkan Q1 per 4/9D kuadrat. Nah, kenapa bisa 4 di sini? Karena 2 kali 2 sama dengan 4 dan 3 kali 3 sama dengan 9. Sama dengan Q2 per 1/9D kuadrat. Kenapa bisa 1 di sini? Karena 1 kali 1 sama dengan 1 dan 3 kali 3 sama dengan 9. Selanjutnya, Q1 per 4D per 9 kuadrat. Kenapa bisa 4D di sini? Karena 4 kali D sama dengan 4D dan kita di sini tetap ya tempatnya yaitu 4D per 9 kuadrat, sedangkan Q2 di sini D per 9 karena 1 kali D sama dengan D, jadi D kita taruh di sini per 9 kuadrat. Nah, lalu kita samakan suku-suku sejenisnya, lalu kita coret ya. D kita coret, pangkatnya juga kita coret, begitupun juga 9. Baik, jadi tinggal 4, kita turunkan lagi, Q1 per 4 sama dengan Q2. Lalu kita turunkan, kita pindah ruaskan. Nah, kita pindah ruaskan sehingga Q1 sama dengan 4 kali Q2. Jadi, yang dari pilihan ganda ini, yang pertama pilihan gandanya ada Q1 dan Q2 adalah muatan-muatan yang tidak sejenis. Berarti salah ya. Yang B-nya potensial di titik P yang disebabkan oleh Q1 dan Q2 sama. Berarti salah. C, potensial di titik P sama dengan 0. Salah. Yang bagian D, besar muatan Q1 sama dengan 2 kali besar muatan Q2. Salah. E, besar muatan Q1 sama dengan 4 kali besar muatan Q2. Jadi jawaban yang benar adalah E. Oke. Baik, soal selanjutnya yaitu soal nomor 2. Dua kawat sejajar dialiri arus listrik searah I1 dan I2 akan tolak-menolak atau tarik-menarik. Besar gaya tolak-menolak atau tarik-menarik tersebut yaitu yang pertama ada berbanding lurus dengan perkalian kedua arus. Yang kedua, berbanding lurus dengan akar panjang kawat. Pilihan yang ketiga yaitu berbanding terbalik dengan jarak kedua kawat. Yang keempat yaitu berbanding terbalik dengan akar jarak kedua kawat. Jadi, F sama dengan permeabilitas kali kuat arus listrik pertama kali arus listrik kedua dikalikan dengan panjang kawat penghantar per 2pi kali jarak kedua kawat. Maka F
bilangan tak terhingga, kalikan arus pertama, kuat arus yang pertama dengan kuat arus yang kedua dikalikan dengan panjang kawat penghantar per A. Jadi yang jawaban yang betul yaitu ini. Yang pertama, berbanding lurus dengan perkalian kedua arus dengan yang ketiga, berbanding terbalik dengan jarak kedua kawat. 3 yaitu gelombang air laut menyebabkan permukaan air naik turun dengan periode 2 detik. Jika jarak antar dua puncak gelombang 5 meter, maka gelombang akan mencapai jarak 10 meter dalam waktu. Pilihan yang pertama, A 1 detik, yang kedua B 2 detik, C 3 detik, D 4 detik, dan E 5 detik. Nah, untuk mencari waktunya kapan gelombang akan mencapai jarak 10 meter, yaitu pertama kita gambarkan dulu dua puncak gelombang dengan jarak lambda 5 meter dan T periode yaitu 2 sekon, bisa juga 2 detik. Nah, diketahui X sama dengan 10 meter, lambda sama dengan 5 meter, T periode sama dengan 2 sekon. Yang ditanyakan yaitu T waktu. Nah, cara penyelesaiannya yaitu T sama dengan X kali T periode per lambda. Nah, terus kita memasukkan nilainya. Jadi 10 kali 2 sekon per 5 meter sama dengan 2 kali 10 yaitu 20 per 5. Jadi sama dengan 4 detik. Jadi jawaban yang benar adalah D. Ya. Jawaban yang benar yaitu D. Baik, soal selanjutnya yaitu nomor 4. Seorang yang di titik dekatnya ada pada jarak 50 cm di depan lensa matanya hendak membaca buku yang diletakkan pada jarak 25 cm. Agar orang tersebut dapat membaca dengan jelas, maka ia harus memakai kacamata berkekuatan A -2 dioptri, B -1/2 dioptri, C 2 dioptri, D 3 dioptri, dan E 6 dioptri. Untuk mencari jawaban tersebut, pertama kita ketahui dulu PP atau titik dekat mata sama dengan 50 cm. Nah, yang kedua yaitu S, jarak mata normal yang biasa nilainya itu 25 cm atau 30 cm. Tetapi di sini kita menggunakan yang 25 cm karena terdapat di soal yaitu 25 cm. Nah, apa yang ditanyakan yaitu P, kekuatan lensa kacamata. Nah, untuk mencari berapa lensa yang harus digunakan dalam kacamata tersebut, kita menggunakan rumus kekuatan lensa. P sama dengan 100 per S kurang 100 PP. Nah, ini rumus ketetapan ya. Jadi 100-nya itu adalah ketetapan. Terus kita turunkan, kita masukkan nilainya. S-nya yaitu 25 cm dan PP-nya yaitu 50 cm. Nah, 100 per 25 kurang 150. Kurang 100 per 50. Nah, 100 bagi 25 yaitu 4. 100 bagi 50 yaitu 2. Jadi pas didapatkan nilainya kita kurangkan. 4 kurang 2 yaitu 2. Jadi satuan dari kekuatan lensa yaitu dioptri. Jadi hasilnya yaitu 2 dioptri. Jawaban yang benar adalah C.
nomor 5. Massa unsur radioaktif P mula-mula X gram dengan waktu paruh 2 hari. Setelah 8 hari, unsur yang tersisa Y gram. Perbandingan antar X banding Y sama dengan A 16 banding 1, B 8 banding 1, C 4 banding 1, D 1 banding 8, E 1 banding 16. Nah, pertama-tama kita ketahui dulu, yaitu T kecil sama dengan 8 hari, sedangkan T besar sama dengan 2 hari. Yang ditanyakan yaitu perbandingan antara X dan Y. Penyelesaiannya, kita menggunakan rumus paruh waktu. XT sama dengan X0 kali 1/2 pangkat 8/2. Selanjutnya, kita turunkan, yaitu Y per X sama dengan 1/2 pangkat 8/2. Y per X sama dengan 1/16. Kita turunkan. Jadi hasilnya yaitu X per Y sama dengan 16/1. Kenapa bisa begitu? Karena kita balik ya, karena X itu inti atom awal, sedangkan Y itu inti atom hasil. Jadi X-nya kita taruh di atas, sedangkan Y kita taruh di bawah, karena X itu yang saya bilang tadi itu inti atom awal, sedangkan Y yaitu inti atom hasil. Nah, sekian pembahasan dari saya mengenai soal-soal fisika SBMPTN. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya